Halo Sobat Youtubers, jumpa lagi di IM Swiss Channel. Kita akan membahas modul 2, lanjutan dari modul 1 kemarin. Modul 1 itu kemarin kita membahas tentang sum, max, min, dan rata-rata. Kali ini kita ke modul kedua, kita punya contoh soal seperti ini, di mana ada terdiri beberapa data dengan ketentuan soal di sini. Bungulan ke-1 tabungan ditambah 1% dari nilai tabungan. Lalu bulan kedua, bulan ke-1 ditambah 1% dari bulan pertama, dan di bulan ketiga, bulan kedua ditambah 1% dari bulan kedua. Lalu ada hitunglah total dari keseluruhannya, nilai terbesar, nilai terkecil, dan nilai rata-rata. Sekarang mari kita akan coba menjawab soal ini. Kalau dari soal ini, tabungan plus 1% dari nilai tabungan. Sekarang kita coba buka kalkulator. Kalau di kalkulator kita coba misalnya 5 juta ditambah 1%, maka hasilnya seperti ini. Dan kalau di Excel kita coba dengan rumus yang sama seperti di kalkulator, tabungan tambah 1% sama dengan nilai tabungan itu ada di sel 7 C7 ditambah 1%, maka hasilnya akan seperti ini. Dan ini tentu tidak sesuai dengan apa yang di kalkulator. Kenapa bisa begitu? Di Microsoft Excel ini fungsinya itu rumus sesuai dengan logikanya ya. Jadi agak lebih kompleks sebenarnya. Jadi kalau dari ketentuan soal ini kita bisa menerjemahkan tabungan itu ada di kolom C7. Kita buat seperti ini, kolom C7, lalu ditambah 1% dari nilai tabungan. 1% dari nilai tabungan sama dengan 1% dikalikan nilai tabungan ada di C7. Maka kita kurungkan, lalu kita enter, dan hasilnya sesuai. Kenapa di sini ada persen? Di sini kita bisa rubah aja tampilannya menjadi general. Jadi dia akan nilainya bernilai general. Dan hasil ini sudah sesuai dengan apa yang tadi kita lakukan di kalkulator. Lalu untuk di bagian baris ke bawah kita tinggal cukup drag aja. Ini seperti ini kursornya sampai tanda plus kecil, lalu kita drag. Nah, sesuai dengan hasilnya semua. Lalu untuk di bulan kedua, bulan ke-1 tambah 1% dari bulan ke-1. Rumusnya sama seperti ini, cuma ini kita tinggal geser aja ke sebelah kanan. Kenapa bisa begitu? Karena ini di Excel ini dia otomatis nih. Tadi di sini sel 7, C7, dan di sini kita akan mengambil D7 bulan pertama, lalu dikalikan D7 juga. Lalu untuk bulan kedua sama juga, kita tinggal geser aja ke sebelah kanannya dan dia akan otomatis terisi. Begitu juga dengan hasil ke bawah, kita cukup drag aja kursornya sampai tanda plus, lalu kita tarik, sama di kolom F juga. Lalu masih ingat dengan total, terbesar, terkecil, dan rata-rata, sama seperti di modul 1 kemarin. Kita cukup masukkan sama dengan sum, buka kurung, kita klik di sini, lalu ditekan tombol shift, kita klik di sini, lalu kita tutup kurungnya, kita enter. Ini total dari bulan pertama.
bulan kedua dan bulan ketiga kita drag ke sebelah kanan, dia otomatis juga terisi. Lalu untuk masukkan nilai terbesar, ada yang masih ingat? Nilai terbesar sama dengan max. Benar sekali, nilainya max. Lalu kita klik di kolom D7, tekan tombol shift sambil ditahan tombol shiftnya, lalu kita klik, arahkan mouse ini ke D19, lalu kita tutup kurung, kita enter. Nilai terbesarnya dari kolom bulan pertama ini ialah ini ya, sesuai 54.742.000. Lalu kita geser ke sebelah kanan untuk mendapatkan di bulan kedua dan bulan ketiga. Begitu juga dengan nilai terkecil. Nilai terkecil sama dengan min, buka kurung, kita klik lagi kolom D7, tekan tombol shift, klik lagi di D19, kita tutup kurung, lalu kita enter. Hasilnya nilai terkecil ada di angka 101.000. Kita geser lagi ke sebelah kanan, drag untuk menghasilkan nilai bulan kedua dan bulan ketiga. Dan hasilnya 102.10 itu ada di kolom ini E15, dan ini 103.030 ada di kolom 15 juga, F15. Lalu untuk rata-rata masih sama seperti modul 1 kemarin, rumusnya sama dengan average, buka kurung, kita masukkan lagi di sini D7 sampai dengan D19, kita tutup, lalu kita enter, dan ini kita drag. Gampang sobat YouTubers, sangat mudah sekali untuk dipelajari prinsip Microsoft Excel dan rumus-rumus dasar seperti ini yang berguna mungkin untuk di pekerjaan atau di sekolah atau di latihan-latihan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di modul selanjutnya.